Setelah pulang dari rumah sakit, saya menyangka bahwa ini tinggal nunggu sembuh doang. Saya tidak tahu bahwa ternyata justru ini bagian yang paling berat. Kaki ini tidak bisa ditekuk sama sekali, masih bengkak, dan saya tidur tidak bisa hadap kemana-mana. Ketika mau tidur juga saya harus pelan-pelan sekali. Dari posisi duduk harus geser badan pelan-pelan, harus geser pelan-pelan, baru bisa tiduran. Dan sakit rasanya, rasa sakitnya itu tidak pernah hilang. Kalau mau bangun dari tidur juga, dan enaknya tidur ini adalah saya tidak bisa ganti pose sama sekali. Saya tidak bisa ke samping. Kaki ini begitu dia angkat ke samping, sakitnya nggak kira-kira. Kalau misalnya saya ke samping kanan tidurnya dihimpit, wah itu nyeri banget. Tengkurap juga nggak bisa. Maka satu-satunya pose saya cuma bisa terlentang. Mungkin itu sebabnya saya jadi susah tidur. Maksimum saya bisa tidur itu cuma 2 jam, sama kayak di rumah sakit. Kalau saya tidur jam 10, setengah 12 bisa udah bangun. Dan pada akhirnya malam-malam ya, teman saya cuma ini. Tapi tidur itu tuh tidak membawa kenikmatan buat saya. Karena tidur itu tuh selalu membawa mimpi buruk. Dan akhirnya ketika tidur, bangun itu, saya bangun dengan air mata. Saya bangun nangis. Tidur kayak gini nih kayak tidur jenazah gitu, nggak bisa balik kemana-mana. Dan kalau misalnya bangun itu susah banget. Yang paling nggak enak itu adalah ketika saya harus bangun tengah malam dan mau pergi ke WC, karena ini kaki harus pelan-pelan digeser, dia nggak bisa ditekuk, dan saya harus benar-benar pelan-pelan. Saya harus tunggu dulu sampai seger, walaupun sudah kebelet, nunggu dulu sebentar. Kalau sudah, baru pelan-pelan turunin kakinya. Dan di sini harus nunggu lagi. Saya tahu kalau saya bangun pasti langsung goyang. Jadi setiap kali saya kebangun, saya harus nunggu badan benar-benar segar dulu. Setiap langkah ke WC berat dan harus hati-hati. Dan saya tahu bahwa ketika saya sampai di WC, saya harus mencari jalan gimana caranya supaya saya bisa buka pintu WC sendiri, buka celana sendiri, lalu pakai celana lagi, nutup pintu WC sendiri, jalan balik sendiri. Salah satu juga yang paling menyiksa saya adalah karena saya banyak duduk, nggak bisa ganti pose, tulang ekornya sakit sekali, nyeri sekali. Saya berusaha beli bantal duduk, gimana caranya supaya tulang ekor saya nggak sakit. Kadang-kadang saya bingung, karena seringkali saya baru bisa tidur tuh jam 5, jam 6 pagi, baru enak tidurnya. Dan seperti saya bilang, paling-paling cuma bisa tidur 2 jam, 3 jam. Tapi kalau sudah pagi, tidak tahu kenapa saya bisa tidur agak sedikit lama, bisa tidur sekitar 3 jam, 4 jam. Tapi syukurnya semua di rumah tahu bahwa saya baru saja tidur, dan mereka berusaha untuk setenang mungkin. Karena mereka tahu bahwa tidur saya itu
sangat berharga sekali. Ada masa-masa di mana saya benar-benar frustrasi dan dokter ngasih obat tidur sama saya, tapi saya tidak mau bergantung sama obat tidur. Saya benar-benar tidak mau bergantung sama obat tidur. Maka subuh-subuh ketika tidak bisa tidur, saya cari cara gimana caranya supaya bisa tidur. Satu hal yang aneh yang saya temukan adalah yang namanya selimut berat. Karena dulu saya pernah tahu bahwa kayaknya selimut berat itu membantu untuk bisa tidur. Dan saya langsung order di Tokopedia supaya bisa datang hari itu juga. Langsung dicuci hari itu juga. Dan saya bersyukur banget ketemu hari itu. Ketika sudah dicuci hari itu juga, saya bisa pakai selimut berat ini. Selimut ini beratnya 7 kilo dan sangat berat sekali. Dan ketika saya mau memakainya, saya merasa, oh, selimut ini enak banget. Dalam waktu sekian lama, setelah sekian lama, baru kali ini saya bisa ketiduran enak. Baru akhirnya saya mendapatkan jawaban bahwa, oh, ternyata selimut ini sangat membantu saya untuk bisa tidur. Ini bisa membantu saya untuk bisa sembuh lebih cepat. Karena saya tahu kalau saya tidak bisa tidur, maka saya susah sembuhnya. Pagi itu juga saya langsung kasih review yang begitu bagus sama selimut ini. Tapi di hari kedua saya pakai, saya mulai mengalami masalah baru. Kaki saya ternyata masih belum kuat. Lutut saya yang baru dioperasi masih lemah. Otot-otot di sini masih lemah. Dan ketika tidur dihimpit sama selimut yang berat ini, begitu bangun kaki yang langsung ngilu semuanya. Oh Tuhan, ternyata penderitaan saya belum berakhir di sini.